Yuk, makasih ya semua ya. Makasih. Pemirsa, baru saja kita simak keterangan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menjawab sejumlah isu terkini. Disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra menepis isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur. Sufmi Dasko menjelaskan belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Tadi juga disampaikan menjawab pertanyaan awak media terkait dengan pengangkatan CASN P3K. Disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, pemerintah akan segera mengumumkan terkait pengangkatan CASN atau CPNS dan P3K. Konferensi pers akan digelar hari ini. Kami ajak Anda kembali bergabung ke gedung DPR. Ada rekan kami di sana, Valerie Budianto. Kita akan tanyakan terkait dengan perkembangan terkait revisi Undang-Undang TNI. Valerie. Budi mana ya Budi? Sebelumnya sudah digelar konferensi pers dari pimpinan DPR dan Ketua Komisi 1 DPR RI terkait revisi Undang-Undang TNI yang masih menuai pro dan kontra di publik. Untuk melengkapi informasi mengenai kapan revisi Undang-Undang TNI akan disahkan, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari gedung DPR RI. Valerie, apakah tadi dijelaskan kapan rencana revisi Undang-Undang TNI akan disahkan? Ya Eva, tadi kalau berdasarkan konferensi pers belum ada konfirmasi pasti kapan revisi Undang-Undang TNI ini akan disahkan, tapi berdasarkan informasi yang memang beredar di DPR RI, rapat paripurna juga yang biasa dijadwalkan setiap hari Selasa dan juga Kamis. Dan beberapa informasi yang beredar adalah karena memang seluruh pembahasan baik itu tahap 1, tahap 2 semuanya sudah selesai digelar. Kemudian hari ini juga akan dilangsungkan rapat lagi bersama dengan tim penyusun dan juga tim sinkronisasi. Ini berarti jika memang seluruhnya sudah rampung, tidak menutup kemungkinan esok hari di hari Selasa akan langsung dilakukan rapat paripurna berupa pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini menjadi undang-undang. Tadi memang ini juga dikonfirmasi dengan pernyataan yang disebutkan oleh Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, dan juga Utut yang merupakan pimpinan Komisi 1 DPR RI yang kurang lebih menyatakan apabila memang seluruhnya tidak rampung, maka sesuai dengan mekanisme yang berlanjut, hari ini akan langsung, maksud kami esok hari akan langsung dilakukan pengesahan rapat paripurna, mengingat saat lagi akan dilakukan reses sehingga memang rapat paripurna terakhir akan dilakukan antara esok hari di hari Selasa maupun di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, sehingga memang sangat dibuka kemungkinan jika memang rapat yang nanti akan digelar mengenai tim penyusunan dan juga tim sinkronisasi untuk pembahasan RUU TNI ini pada pukul 10 hingga 12 rencananya akan digelar, maka ini semua sudah rampung, maka bisa saja besok hari langsung dilangsungkan pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna. Eva. Baik, apa kemudian penjelasan yang tadi disampaikan terkait pihak-pihak yang pasti kontra menilai bahwa revisi Undang-Undang TNI disebut terburu-buru, elitis, dan sangat eksklusif, Valerie? Eva, kalau misal tadi pernyataan dari Dasko dan juga dari Utut, mereka menyatakan menerima semua aspirasi masyarakat, termasuk mereka yang ingin menyampaikan pernyataan-pernyataan dan juga meminta pertemuan, karena tadi juga disebutkan oleh Sufmi Dasko bahwa usai melangsungkan konferensi pers, ia akan menemui perwakilan dari NGO yang ingin menyampaikan pendapatnya karena merasa bahwa proses penyusunan dari draft RUU TNI ini seluruhnya sangat dikebut, sangat terburu-buru. Namun terkait apakah memang benar ini dilakukan secara terburu-buru dan dilakukan secara tertutup atau tidak, tadi sebenarnya juga sudah sempat ditanyakan oleh awak media kepada pimpinan DPR RI serta pimpinan Komisi 1 DPR RI, disebutkan bahwa tidak ada yang terburu-buru dari penyusunan revisi Undang-Undang TNI. Mengapa? Karena sebenarnya untuk penyusunan ini dan juga pembahasan RUU TNI sudah masuk prolegnas prioritas sejak lama, bahkan juga sejak rapat paripurna di bulan lalu sudah ada surat presiden dari Presiden Prabowo Subianto, surpres yang sudah dibawa langsung ke dalam rapat paripurna di bulan lalu, yang memang
meminta agar penyusunan dari RUU TNI ini dijadikan prolegnas prioritas, dan sejak itu juga sudah dilangsungkan beberapa rapat, baik itu pembahasan tahap 1, tahap 2, sudah melakukan pemanggilan terhadap Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian juga sudah memanggil Panglima TNI dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan bahwa memang seluruh pihak ini sudah dilibatkan. Karena kalau kita melihat dari sejumlah draft yang beredar, ada sejumlah hal yang dikhawatirkan, misalnya terutama mengenai batas usia pensiun dan juga dui fungsi ABRI yang dikhawatirkan ini akan kembali terulang. Namun tadi juga sudah diklarifikasi baik itu oleh Dasko dan juga Utut bahwa masyarakat ini tidak perlu khawatir karena pihak dari DPR selaku wakil rakyat akan terus menjaga dan juga memastikan dui fungsi ABRI ini tidak kembali terulang dan juga pastinya supremasi sipil ini akan terjaga. Namun tentunya apakah nanti praktiknya akan benar-benar terjaga atau tidak, kita masih harus melihat, karena sebenarnya dari sejumlah draft yang tadi juga sempat diklarifikasi oleh Sufmi Dasko bahwa pada dasarnya dari beberapa draft yang menyebutkan ada sejumlah poin-poin revisi dari RUU TNI, hanya 3 pasal saja yang akan direvisi. Yang pertama adalah pasal 3 mengenai kedudukan TNI, tepatnya pasal 3 ayat 2, yaitu seluruh koordinasi ini di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian juga pada pasal 47 ini membahas mengenai penambahan kementerian lembaga yang nantinya dapat dijabat oleh prajurit TNI yang aktif. Kalau sebelumnya hanya ada 10 kementerian lembaga menjadi 15 kementerian lembaga, diantaranya adalah pada Kejaksaan Agung, kemudian pada BNPT, pada BNPB, kemudian pada Bakamla dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Nah, tadi juga sempat dikonfirmasi bahwa salah satu tujuan dilakukannya penambahan kementerian lembaga karena sebenarnya sejauh ini juga sudah ada TNI aktif yang menjabat, misalnya di Kejaksaan Agung ada Jampitmil yang memang sudah menjabat, jadi memang sama sekali tidak membuat adanya dui fungsi ABRI karena memang walaupun mereka bertugas itu mereka tetap fokus untuk melayani negara dan tidak menimbulkan adanya loyalitas ganda. Itu tadi terkait dengan pasal 47, lalu juga yang akan direvisi yang ketiga selain pasal 3 dan juga pasal 47 adalah pasal 53. Pasal 53 ini adalah mengenai batas usia pensiun dari sejumlah prajurit TNI. Kalau misalnya tadi disebutkan oleh Sufmi Dasko bahwa untuk rentang batas usia pensiun adalah kenaikan dari rentang usia 55 hingga 62 tahun. Kita ketahui bersama kalau dalam Undang-Undang TNI yang lama, batas akhir atau batas maksimal usia pensiun adalah di usia 58 tahun. Kalau saat ini jadi usia 55 hingga 62 tahun. Namun memang tadi sempat dibacakan di awal konferensi pers terkait dengan sejumlah pasal yang dilakukan revisi. Namun ternyata yang dibacakan juga ada terdapat perubahan. Jadi tadi disebutkan juga usai selesai konferensi pers bahwa nanti akan dikirimkan draft yang lebih pasti, draft yang lebih resmi, karena ternyata masih ada sejumlah kata-kata dan juga frasa serta penulisan yang belum benar terkait dengan draft dari revisi Undang-Undang TNI yang akan dibahas saat ini bersama dengan tim sinkronisasi dan juga tim penyusunan dengan Komisi 1 DPR RI. Eva. Polri bicara soal urgensi revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Selain karena usianya sudah lebih dari 20 tahun ya, apalagi sebetulnya urgensi dan juga tujuan dari revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 ini? Ya, kalau yang disebutkan oleh pihak pimpinan DPR dan juga sejumlah stakeholder terkait, misalnya dari Mitra Komisi 1 DPR RI, yaitu dari Menteri Pertahanan, kemudian juga dari instansi-instansi lainnya yang melibatkan, misalnya Panglima TNI, disebutkan bahwa betul yang tadi disebutkan oleh Eva, bahwa salah satunya karena memang Undang-Undang TNI ini sudah lama tidak direvisi, sudah 20 tahun lebih tidak dilakukan revisi, sehingga memang agar meningkatkan relevansi kepada masyarakat dan khususnya karena ini Undang-Undang TNI, bahwa bagi prajurit TNI agar memang semakin relevan, maka memang sangat diperlukan dilakukannya revisi undang-undang. Dan untuk urgensi lainnya disebutkan juga karena memang ada sejumlah jabatan yang pada nyatanya tanpa adanya revisi ini sudah diduduki oleh perwira atau prajurit TNI aktif seperti yang tadi disebutkan, yaitu misalnya kedudukan dari Jampitmil, kedudukan sejumlah pimpinan di Bakamla yang sejauh ini juga mereka semua seluruhnya adalah prajurit aktif TNI, namun tidak ada yang mewadahi dan memang dibuktikan juga tidak adanya dui fungsi ABRI, tidak ada loyalitas ganda, tidak mengesampingkan dan juga tetap menjunjung tinggi supremasi sipil, sehingga memang diperlukan adanya revisi undang-undang ini. Terkait dengan batas usia disebutkan karena memang menyerap aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini juga sejumlah pihak yang
bekerja sebagai prajurit TNI, bahwa memang di usia-usia seperti rentang 60 tahun mereka semua masih bisa bekerja secara aktif selama mereka memang memiliki kapasitas. Makanya dibuka kemungkinan agar memang orang-orang yang memiliki usia produktif masih bisa tetap bekerja selama memang sesuai kapasitasnya. Dan ini kan tidak berlaku untuk semua jabatan di TNI, ada kategorinya masing-masing terkait dengan penerapan batas usia pensiun ini, sehingga memang terkait dengan urgensi dilakukan revisi Undang-Undang TNI tentunya masih harus ditanyakan kembali juga, karena tidak dapat dipungkiri meskipun memang mereka sudah menolak bahwa pembahasan ini terkesan terburu-buru, namun tetap saja disebutkan pula bahwa ini tidak terburu-buru karena sudah sejak lama masuk dalam prolegnas prioritas. Kemudian juga terkait yang dibahas tadi oleh Sufmi Dasko adalah anggapan bahwa rapat yang dilakukan di Hotel Fairmont pada tanggal 14 dan 15 ini dilakukan secara tertutup. Menurutnya hal tersebut tidak tertutup, Eva, karena memang awak media ini disebutkan sudah mendapatkan kabar dari beberapa hari sebelumnya bahwa akan dilangsungkan rapat, dan itu dirasa sudah menjadi cukup bukti bahwa memang rapat tersebut tidak dilakukan secara tertutup, tidak dilangsungkan secara diam-diam. Sehingga kita akan sama-sama nantikan, khususnya adalah apakah RUU TNI ini benar-benar akan disahkan di rapat paripurna esok hari. Eva. Baik, kita akan nantikan apakah betul akan disahkan pada rapat esok hari dan kapan publik bisa segera mengakses draft yang masih diperbaiki beberapa frasenya. Ya, terima kasih Valerie Budianto untuk informasi Anda. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda.